Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Afin Novriasaka, salah satu taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang domestikasi jenis ikan laut secara up to date dan juga spesifik. Di sini kita akan membahas apa itu domestikasi. Domestikasi ialah proses yang panjang tanpa akhir di mana hewan dari generasi ke generasi lebih beradaptasi dengan penangkaran dan juga manusia. Domestikasi di darat melalui sekitar 12 tahun yang lalu dan selama ribuan tahun populasi hewan dimodifikasi oleh manusia dan terjadi perubahan perilaku, fisiologi, morfologi. Dan pada abad ke-20, program pemuliaan modern dimulai dari yang mengarah ke perubahan dramatis dan produktivitas, misalnya meningkatnya kecepatan bertelur pada ayam. Di slide ini kita akan membahas tentang bahan dan metode. Sumber pusat data tentang perikanan dan dunia operasi aquaculture adalah Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB dengan data penangkapan ikan dan produksi aquaculture kembali ke tahun 1950. FAO adalah sumber informasi temporal yang tak ternilai kualitas, nilai dan lokasi geografis produksi makanan laut global. Namun demikian, kekhawatiran telah muncul dalam 2 dekade terakhir tentang kualitas data, terutama karena kurangnya kejelasan tentang transparansi dalam hal apa yang dilaporkan dan tidak sebagai budidaya. Di slide ini kita akan membahas tentang hasil. Yang pertama yaitu evaluasi produk aquaculture ikan laut global produksi. Ikan laut global meningkat sedikit dari tahun 1950 sampai awal tahun 1970-an. Kemudian produksi terus meningkat hingga 1990-an. Setelah itu ia meningkat pesat, terlihat pada gambar 1. Akan tetapi, lebih dari separuh produksi tidak teridentifikasi pada tingkat spesies dalam database FAO gambar 1. Satu kelompok yang disebut ikan laut nei atau ikan termaksud di tempat lain. Evaluasi produksi perikanan budidaya global dari spesies ikan laut kelompok spesies tidak teridentifikasi pada tingkat spesies atau bagian atas berwarna abu-abu. Identifikasi pada tingkat spesies atau bagian bawah berwarna hitam. Pada tahun 2013, produksi ikan laut global mencapai lebih dari 2,2 juta ton pada gambar 1, yang mewakili sekitar setengah produksi ikan. Perbandingan produksi budidaya ikan laut yang berwarna hitam dan dengan jenis diadrom berwarna abu-abu dan air tawar berwarna putih pada tahun 2013. Semua itu kita dapat melihat pada gambar 2. Sedangkan pada gambar 3 kita dapat melihat wilayah budidaya utama spesies ikan pada tahun 2013. Yang pertama yaitu bagian A spesies ikan laut, yang B spesies ikan diadromunus, dan C spesies ikan air tawar. Di slide ini kita akan membahas tentang evaluasi jumlah spesies ikan yang dibudidayakan dan didomestikasi. Jumlah spesies yang dibudidayakan meningkat tajam dan beberapa dekade terakhir sehingga mencapai 65 pada tahun 2013, terlihat pada gambar 4.
Sejak pertengahan 1990-an, jumlah meningkat 2 kali lipat meskipun sedikit menurun pada tahun 1997, 1998, 2006, 2007, 2009, 2011, dan 2012. Perbandingan antara 2009 dan 2013 menunjukkan bahwa 87 spesies terdaftar pada 2019 dan 100 spesies pada 2003. Dan pada gambar 5 kita akan membahas tentang tingkat domestikasi jenis ikan laut pada tahun 2009 terlihat berwarna abu-abu dan 2013 berwarna hitam. Pada gambar 6 kita akan membahas tentang produksi aquaculture dari 10 spesies laut budidaya teratas. Ikan laut. Di slide ini kita akan membahas tentang diskusi yang pertama, yaitu evaluasi produksi budidaya ikan laut. Budidaya organisme akuatik termaksud ikan, kerang, dan moluska atau tidak termasuk tanaman adalah sistem produksi pangan yang tumbuh paling cepat secara global dengan peningkatan produksi sekitar 9,3% per tahun sejak tahun 1985. Pada tahun 2012, produksi perikanan telah mencapai 66,7 juta ton meskipun terjadi peningkatan yang kuat dalam 2 dekade terakhir. Produksi spesies ikan laut masih kecil dibandingkan dengan budidaya global dan khususnya budidaya laut yang didominasi oleh moluska dan sebagian besar ikan dominan dalam budidaya air tawar. Jika dibandingkan dengan 2 kelompok ikan lain yang terdaftar dalam database FAO, dampak bahwa spesies ikan laut memiliki jumlah yang sangat kecil dari produksi ikan global terdapat pada gambar 2 pada slide sebelumnya. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa budidaya sebagian besar spesies ikan laut masih sangat baru, sehingga siklus hidup dan penangkaran hanya dikendalikan oleh segelintir spesies. Selanjutnya yaitu evaluasi jumlah spesies laut yang dibudidayakan dan didomestikasikan. Jumlah spesies laut yang dibudidayakan telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir seperti yang diamati oleh kelompok ikan lainnya. Namun, hanya 10% dari spesies laut yang terdaftar di FAO pada tahun 2013 menyumbang hampir 90% dari produksi global. 8 dari 10 spesies budidaya teratas telah mencapai tingkat domestikasi dengan 4 sama dengan N sama dengan 5 dan 5 N sama dengan 3. Ini menyeratkan bahwa seluruh siklus hidup spesies ini telah tutup dan penangkaran tanpa perlu menggunakan input liar. Di slide ini kita akan membahas tentang pencapaian siklus hidup penuh di penangkaran selama beberapa generasi yang kemudian bisa disebut dengan ikan pelihara. Dengan demikian, muncul kemajuan penting dalam menguasai kelestarian dan peningkatan produksi. Namun domestikasi dan terutama seleksi spesies baru adalah proses yang panjang dan sulit, membutuhkan antara lain manajemen induk atau produksi induk berkualitas jantan, inkubasi telur, dan pemeliharaan larva. Oleh karena itu, domestikasi membutuhkan akses ke keterampilan, pengetahuan, dan
teknologi tertentu untuk penandaan publik dan swasta jangka panjang. Selanjutnya yaitu untuk 10 spesies budidaya teratas. Produksi aquaculture sekarang sangat melebihi perikanan tangkap. Terlihat pada gambar 7, hal ini mungkin disebabkan oleh persaingan antar kedua sumber ini, karena ikan tangkap liar biasanya dapat dijual dengan harga yang relatif rendah, tetapi tidak dibudidayakan dengan harga serendah ini untuk mendapatkan keuntungan. Karena perikanan tangkap menurun karena pemanenan yang melebihi harga spesies target seringkali meningkat secara dramatis. Dengan kondisi tertentu, budidaya perikanan dapat berkembang pesat sehingga semakin menurun nilai perikanan tangkap. 2 di antara 10 spesies budidaya teratas, Ambrech Jepang dan Pompano Sunose, baru mencapai level 2, yang menyiratkan bahwa seluruh produksi aquaculture didasarkan pada input liar. Metode produksi ini, yang dikenal sebagai aquaculture berbasis penangkapan, terdiri dari individu yang tumbuh dan mengemukkan dan dipindahkan dari populasi liar. Pengemukan tuna dan sebagian besar budidaya keramba di Asia bergantung langsung pada ikan pelagris kecil hasil penangkapan liar dengan harga pasar yang relatif murah. Sepertiga spesies laut yang terdaftar pada FAO pada tahun 2013 tidak lagi diproduksi, dan 10% lebih memiliki produksi kurang dari 10 ton. Hampir semua spesies dengan produksi lebih rendah dari 1000 ton memiliki tingkat domestikasi antara 1 dan 3. Ini menyoroti bahwa untuk sebagian besar spesies pertanian terkait dengan 1 atau beberapa tahun percobaan aquaculture sebelum ditinggalkan. Alasan utama mengapa banyak upaya dengan spesies baru gagal adalah bahwa upaya prematur untuk mengembangkan perusahaan industri berdasarkan pada spekulasi yang terlalu optimis, terutama permintaan pasar. Di slide ini kita akan membahas tentang kesimpulan, yaitu dibandingkan dengan domestikasi hewan darat, domestikasi hewan air, khususnya spesies ikan laut, merupakan fenomena terkini. Budidaya ikan baru mulai beberapa dekade yang lalu, dan saat ini hanya sedikit spesies yang dapat dibudidayakan. Sebaliknya, untuk banyak spesies pertanian hanya dilakukan beberapa tahun sebelum dihentikan. Pertumbuhan masa depan dan keberkelanjutan budidaya laut sebagian akan bergantung pada kemampuan kita memijahkan atau yaitu mengontrol siklus hidup dan penangkaran dari spesies yang saat ini baru dibudidayakan. Selanjutnya yaitu konflik kepentingan. Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan. Di sini kita juga akan membahas tentang lampiran. Lampirannya saya sudah sediakan pada slide terakhir. Pada tabel A1 meningkat domestikasi spesies ikan laut yang tercantum pada laporan FAO 2013. Kelompok spesies dikeluarkan, spesies pada daftar untuk pertama kali dicetak.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada slide selanjutnya. Pada slide ini saya hanya menampilkan lampiran dari sebagian slide sebelumnya. Di sini saya sudah melampirkan 3 lembar lampiran, dapat dilihat pada slide di atas. Demikian penjelasan singkat saya tentang domestikasi jenis ikan laut. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.